Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita masih kembali bisa bersama-sama untuk bersekutu, merenungkan firman Tuhan, yang mana pada pagi hari ini luar biasa yang disampaikan oleh hambanya ya, hamba yang dia kirimkan untuk men-sharingkan tentang Yesus itu juru selamat, ya. Oke, saya berikutnya saya langsung ke hambanya ya, Pendeta Hairul Anwar. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan. Berkumpul pagi hari ini, kita bisa ada sebagaimana ada saat ini, itu semua bukti kasihnya yang luar biasa. Sebelum kita mulai acara ini, ayo kita semuanya sepakat kita berdoa, biar melalui channel ini, melalui diskusi ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Ayo kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Bersyukur pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat walafiat. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terlebih kami boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Karena firman mengatakan 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir. Kehadiran-Mu hari ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami, memenuhi makanan kebutuhan rohani kami Tuhan. Menuntun kami ke jalan yang benar. Membawa kami kepada pengenalan kepadamu yang lebih benar, biar tidak ada satu orang pun yang tertolak di hadapan-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini, mulai awal, pertengahan, dan akhir di dalam kendali-Mu semua. Urapi kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya semuanya untuk hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman dan melakukan firman, mari semua mantap katakan, amin. Hilang semua Pak Tante. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan Yesus kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang seiman, dimanapun Anda berada. Salam dari Kota Malang, saya Hairul Anwar, shalom. Salam sehat, salam kemenangan, karena kita lebih dari pemenang. Apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hari ini, pagi hari ini, itu judulnya itu apa? Yesus itu juru selamat. Memang benar, Yesus adalah juru selamat. Untuk mengetahui Yesus adalah juru selamat, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Banyak orang cuma tahu Yesus juru selamat. Iblis pun tahu kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi iblis tidak melakukan dan tidak mempraktekkan iman itu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau iblis datang ke dunia untuk menghakimi, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memberi hidup damai sejahtera. Itu yang keren. Makanya banyak orang Kristen kalau ditanya begini, kamu yakin masuk surga? Yakin. Boleh orang Kristen masuk surga? Boleh. Tapi tujuan goal orang Kristen itu sebenarnya nggak ngerti. Cuman masuk ke surga, surga yang mana? Surga itu emperan, depan, pelataran, atau yang masuk. Kalau kita pengenalan akan Allah dan Allah kita yang kita sembah itu tahu hati kita itu jatuh cinta nanti menjadi mempelai. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Orang Kristen harus mengenal siapa Yesus Juru Selamat kita.
Enggak cuma, ya tahu Yesus Juru Selamat, tapi kita tidak melakukan firman. Firman Tuhan hari ini meneguhkan, mengatakan supaya kita tetapi bertumbuhlah. Kata-kata bertumbuh itu growing. Growing itu terus. Dan bertumbuh itu tidak diam. Makanya banyak orang Kristen yang terdiam atau banyak orang Kristen yang tertidur. Bertumbuh. Apapun yang terjadi, walaupun hujan, panas, pagi, siang, malam, itu kita bertumbuh. Pertumbuhan itu mendapatkan banyak tantangan. Tapi yang mengerjakan tantangan kita melewati semua, karena kita lebih daripada pemenang. Karena yang mengerjakan semua itu kasih karunia Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini ayo kita belajar menghargai kasih karunia itu. Manfaatkan kasih karunia itu, maksimalkan kasih karunia itu dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Biarlah melalui kehidupan kita dan saya dan saudara, nama Tuhan aja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi orang Kristen karena saya bukan yang memilih jadi Kristen. Kristen itu bukan suatu agama, tapi Kristen itu gaya hidup. Gaya hidup yang apa? Yang mencerminkan seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan, kita wajib melakukan. Dan hukumnya itu wajib. Dengan Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Titus ini juga luar biasa ya. Dengan menantikan penggenapan kita ini saat ini hidup dalam kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Menurut saya kaji kasih karunia itu. Kita diberi kesempatan. Kesempatan untuk melayani kita. Kesempatan untuk berbuah, berkarya. Orang lain menikmati perubahan hidup kita, buah pertobatan kita, buah kekristenan kita. Saat ini, di masa-masa pandemik ini, saya sama istri saya dan anak-anak rohani saya tidak pernah diam. Apa yang ada dalam diri saya, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti yang di Paulus katakan, itu kita harus berdiakonia. Kasih tanpa perbuatan hakikatnya mati. Hakikatnya mati. Banyak orang-orang kaya di luar sana, banyak pendeta-pendeta besar di sana, itu tidak berani memberitakan Injil keluar rumah. Karena apa? Mereka takut jemaatnya banyak, kasetnya banyak. Kalau nanti kena COVID, mati siapa? Nah, pikirannya masih pikiran duniawi dan pengenalan akan Allah itu saya rasa kurang sekali. Bukan tidak ada, kurang sekali. Karena apa? Ketika pengenalan akan Allah kurang, itu kita nggak bisa jatuh cinta, cuman cinta. Kalau saya belajar pengenalan akan Allah, saya itu nggak mau jadi orang Kristen yang cuman kulit aja. Saya mau jadi orang Kristen kulit, daging, tulang, sumsum, dan darah. Artinya apa? Menyatu. Kalau kita sudah mengenal menyatu, lebih dalam lagi, saya pasti jatuh cinta. Kalau kita mengenal orang, sesuatu yang sampai terdalam, itu jatuh cinta. Bisa jadi sahabat, bisa jadi mempelai. Tujuan hidup saya, besok, kalau saya mati pun, itu pasti masuk surga, saya menjadi mempelai Kristus. Dan saya tidak mau masuk ke surga itu, cuma masuk surga di emperan, tapi saya kepingin pakai mahkota kehidupan. Karena saya apa? Tadi melakukan kasih karunia ini dengan takut dan gentar. Karena Yesus itu juru selamat yang luar biasa, kita diselamatkan, tidak untuk diem, diselamatkan ya cukup. Cukup segini aja. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Bingung, saya itu punya dasar kekristenan itu dua. Orang sampai ngomong gini, Pak, kok bisa Pak Khairul seperti itu? Yang kerjakan semua itu kasih karunia, bukan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Kasih karunia karena apa? Setiap hari saya minta kasih karunia itu jangan pergi dari saya. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa-jiwa.
Pagi hari ini ayo kita belajar bareng-bareng. Semua hamba-hamba Tuhan di sini, semua kita itu hamba. Tuannya Yesus Kristus. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Orang Kristen itu sebenarnya penuh bahagia, tidak usah susah. Kemarin saya live sama Pak Hasan, ada B. Nicholas ngomong gini, Pak, gimana soal pandemik ini, Pak? Pandemik ini kita ini rohani kering dan jasmani kering, Pak. Bagi saya tidak. Ini kesempatan kita dalam pengenapan. Ini masa-masa penampian kita. Kita kelihatan di saat-saat yang susah ini, kita jadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang biasa-biasa, atau yang luar biasa. Karena sekarang ini diizinkan Tuhan, gandum dan ilalang bertumbuh bareng. Kalau gandum itu berbuah, ada bobotnya. Kalau ilalang bertumbuh tapi tidak ada bobotnya. Ya, pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita cuma nunggu antrian mati. Sebentar lagi kita ini mati. Tidak tahu kapan harinya. Karena apa? Kanan kiri saudara saya, tetangga saya, bapak rohani saya, semua sudah mati. Kalau kita mati, itu sebuah keuntungan bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya hari ini jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta, itu rasanya kepingin ketemu. Kalau seorang jatuh cinta, itu kepingin rindu ketemu terus. Tidak bisa dihalangin waktu. Sehari, 2 hari ketemu gitu, rasanya masih kurang. 1 jam, 2 jam rasanya kurang. Saya jatuh cinta karena apa? Ya dia, Yesus Juru Selamat itu telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Saya dulu itu bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Tapi oleh karya salib, saya bisa seperti ini. Yesus kita itu dahsyat luar biasa. Dan untuk menguduskan bagi dirinya, supaya suatu umat kepunyaannya sendiri. Saya bangga. Jadi orang Kristen, karena kemarin saya sharekan, saya ini punya ayat emas yang luar biasa, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow! Saya ini dipilih ketika berdosa, saya dipilih ketika saya jadi penjahat, pembunuh, pencina. Tuhan Yesus itu, saya dipilih untuk saya itu diselamatkan, dipilih untuk menjadi rekan sekerjanya, dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Masih dikasih otoritas yang rajani. Bangsa yang kudus kayak ini. Segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya. Ketika saya dipilih, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini keren sekali. Dan saya menjadi umat kepunyaannya. Saya sudah dikuduskan. Setelah saya jadi umat kepunyaannya, saya dikuduskan. Ketika saya diselamatkan, gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Kemarin juga ada yang waktu Zoom, misalnya, Pak, kalau saya bersaksi kalau nggak disuruh Tuhan Yesus, nggak usah disuruh. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi gaya hidup manusia baru, orang Kristen, selalu menjadi saksi Kristus. Kepunyaan Allah sendiri, dan rajin berbuat baik. Jangan jemu-jemu kita itu rajin berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi pagi saya lihat kolam saya beberapa hari ini, saya beli ikan nila, ikan lele, dan ikan gurami. Kami selalu membagikan makanan gratis untuk orang-orang yang insomnia, atau kita membagi orang-orang yang tidak punya, begitu. Di pandemik ini, ketika orang lain ngomong, Pak, perekonomian kita hancur, firman Tuhan mengatakan, biar 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, aku tetap berdiri dan tidak menimpa aku. Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ini kesempatan
Kemarin juga ada pertanyaan, Pak Khairul sekarang berbuat baik ini, apa supaya Pak Khairul dapat pahala, supaya Pak Khairul diberkati? Saya tidak mikir pahala. Karena saya berbuat baik, karena Yesus terlebih dahulu sudah berbuat baik kepada saya. Yesus sudah menyelamatkan saya. Yesus sudah memberkati saya. Makanya dari situ, apa yang Yesus lakukan, saya wajib melakukan. Dan ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya ikut Yesus itu baru 2008. Tapi saya nggak mau ketinggalan dengan orang-orang Kristen yang sejak lahir jadi orang Kristen. Karena apa? Saya jadi orang Kristen itu menemukan sesuatu yang luar biasa yang tak ternilai harganya, yaitu Yesus sebagai juru selamat manusia. Itu keren sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita belajar pengenalan akan Yesus. Kalau kita mengenal akan Yesus, kita tidak ada yang ditolak. Kalau kita tidak mengenal Yesus, suatu hari Tuhan berkata, banyak orang yang berteriak-teriak memanggil Tuhan, Tuhan. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah berbuat begini demi namamu. Aku sudah begini, bla 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 bla. Akhir ceritanya apa? Enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Dan aku tidak mengenal kamu. Saya sedih. Beberapa bulan ini, akhir-akhir ini saya berdoa terus. Tuhan, banyak teman-temanku yang meninggal. Tuhan, banyak hamba-hamba yang tertinggal. Apa yang meninggal, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Setiap pagi, setiap saya bangun pagi, saya selalu berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus, aku punya Allah yang seperti Engkau. Hari ini aku pagi sudah bangun, dan setelah aku bangun, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau, Tuhan? Tuntun hidupku. Kan hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau Kristus yang tinggal di dalam aku. Biarlah aku menjadi alat-Mu, aku maksimalkan kasih karunia ini, aku pergunakan maksimal kasih karunia ini. Dan tidak akan aku sia-siakan kasih karunia ini. Selalu seperti itu. Jadi hidup saya menikmati dengan bahagia. Saya itu menanti-nantikan Tuhan dengan hidup yang bahagia. Karena yang di atas tadi, Titus 2 ayat 13, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Orang Kristen nggak perlu susah. Karena hati yang gembira, hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Makanya saya tidak pernah takut dengan kehidupan saya saat ini, tidak. Apapun yang saya pikirkan itu cuma pemikiran-pikiran di atas. Saya tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di sekeliling saya. Karena fokus saya cumalah Yesus sumber jawaban dari semua yang ada hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur pagi hari ini. Melalui renungan singkat firman-Mu, Tuhan, kami boleh bahagia menanti-nantikan Engkau. Karena iman kami, Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia, lahir untuk melayani untuk menderita sampai mati. Dan mati hari ketiga Engkau bangkit. Setelah Engkau bangkit, Tuhan, Engkau naik ke surga. Dan saat ini yang kami nanti-nantikan, kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Yesus, ketika kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai juru selamat manusia, kami tidak bisa diam, Tuhan. Karena kasih karunia-Mu yang mengerjakan semuanya ini, biar kami berbuah banyak, Tuhan Yesus. Dan semua yang mengerjakan itu, Roh Kudus, kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Urapi setiap kami. Jangan sampai setiap kami mencuri kemuliaan, Tuhan. Tanpa-Mu Roh Kudus yang mengerjakan, semuanya itu sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi Kau menuntun kami untuk melakukan firman tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengarkan firman, terlebih lagi mau melakukan firman, mari semua mantap katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Pastor Khairul Anwar ya. Firman yang singkat, padat ya, luar biasa. Oke. Nah, di bawah juga ada tamu-tamu yang sudah nunggu ingin berdialog dengan Pastor ya. Nah, sebelum saya mengundang tamu-tamu naik, saya mau bertanya sesuatu ya. Ini yang saya tahu latar belakang Pastor ya. Yang mana dulu begitu dahsyat, luar biasa. Dahsyatnya sudah tentu bukan ke arah Tuhan, tapi dahsyat pokoknya segala apapun ya, barang-barang orang lain ya, itu menjadi hak milik, betul ya. Barang-barang yang bukan milik hambanya, tapi dulu serasa milik. Pokoknya kalau butuh tinggal diambil dan sebagainya. Tapi saya melihat terakhir bertolak belakang ya. Yang dulu barang milik orang lain serasa milik ya, pokoknya di saat inginkan mau tinggal ambil, kalau nggak mau dikasih dipaksa. Tapi justru terakhir ini luar biasa, bertolak belakang. Butuh penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi, dan sebenarnya siapa yang membuat Pastor ya bisa jadi begitu. Silakan. Yang tadi saya terima kasih Pastor Hasan. Semuanya yang mengerjakan itu kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Orang yang tidak layak seperti saya itu dilayakkan. Yang dikerjakan oleh semuanya itu oleh Roh Kudus. Saya yang dulu bejat, rusak, nakal, sekarang bisa berbalik 180 derajat ini. Semua pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Barang siapa yang mau membuka hati, bejatnya yang bagaimana, dosanya merah seperti kirmisi, ketika dia siapapun mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kekristenannya pasti diubahkan. Pasti diubahkan. Karena kita ini disebut eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia itu kita ditebus dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Supaya melalui kehidupan saya dan saudara, waktu kita terima Yesus, nama Yesus itu dipermuliakan. Begitu. Yang mengerjakan semuanya karena saya mau membuka hati, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tadi sudah saya katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Apa yang saya lakukan, itu semuanya kasih karunia, yaitu Yesus Kristus yang mengerjakan. Saya tidak bisa apa-apa. Cuman saya mau bisa membuka hati aja. Saya mau berbuat baik. Itu tadi. Begitu, Pastor. Rajin berbuat baik. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Saya percaya masih banyak rahasia yang Tuhan kerjakan dalam hidup Pastor ya. Dan ini ada tamu-tamu yang sudah menanti dari tadi. Saya undang satu persatu. Ya, shalom hambanya Jos Gunawan dari Taiwan. Shalom, shalom. 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 Ya. Pak. Silakan. Saya kasih kesempatan shalom 5 menit. Shalom semuanya. Pak Khairul Anwar ini benar-benar sangat menginspirasi saya dan memberikan spirit bagaimana setelah kita itu mendapatkan kasih karunia, kita harus melalui 3 tahap: mati secara duniawi, kedagingan, kemudian ketika biji itu mati masuk tanah, dia bertumbuh. Setelah bertumbuh, berbuah. Nah, setelah berbuah, baru kita bisa melakukan amanat agungnya. Pergilah, bukan datanglah. Ini yang apa itu? Tadi agak ada sharing juga dengan Pastor Khairul Anwar. Jadi saya kadang-kadang terenyuh ya apa yang dilakukan oleh gereja-gereja. Jadi dia belum mati secara duniawi. Sayang dengan jemaat yang banyak, kemudian yang sudah baik secara ekonomi, jadi dia itu takut keluar untuk menginjili di masa pandemi ini. Sehingga dia takut. Padahal kalau mati adalah keuntungan bagi anak-anak Tuhan masuk surga.
Pasti itu jaminan. Kalau kita melakukan dengan taat dan setia, seharusnya gereja itu seperti kaos saya ini ya, Pastor. Aku milih ya, Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Itu menginspirasi terus, Pastor ya. Jadi memberikan spirit sehingga saya nanti kalau pulang ke Indonesia pingin menjadi muridnya Pastor ini. Aduh, spiritnya luar biasa. Muridnya Yesus saja. Jadi karena itu di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, aktif, pergilah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pastor Kaidan Alwat. Beliau itu pergi sampai ke pelosok-pelosok. Kadang-kadang saya menghubungi beliau itu nggak bisa. Pernah saya SMS itu sampai hampir sebulan tidak bisa dibaca. Aduh, ini saya terenyuh juga, kemana ini saudara saya ini, gitu ya kan, gitu loh. Soalnya beliau itu sudah kasih kabar ke saya mau ke sini, keliling berapa bulan katanya. Terus ke pelosok, aduh, ini kok nggak dibaca SMS saya gitu. Secara manusia saya juga ada rasa khawatir dikit. Tapi puji Tuhan, setelah itu PPKM berlaku, beliau ada di Malang. Puji Tuhan, urapan Tuhan luar biasa untuk pastor dan keluarganya ya. Terima kasih, itu dulu. Amen. Dari saya. Selamat pagi Bang Tembel. Bang Tembel, God bless you. Ya. Siapa ini? Shalom. Ini Sastro M ya? Betul ya? Sastro Meong. Shalom. Ya, barusan silakan. Ini saya percaya ini gengnya Pastor nih, silakan kasih prioritas. Nah, kalau manggilnya Bang Tembel itu mesti geng saya. Iya. Gini ya, Bang. Silakan. Ya, gini, andekan ya, Tuhan Yesus itu tidak mengasihi Anda, tapi bawa pedang. Pasti kira-kira panjenengan lawan ya, panjenengan lawan. Karena kasihnya jenengan kelepek-kelepek. Oke? Karena Tuhan datang dengan kasihnya. Pastinya panjenengan nggak bisa ngelawan. Tapi bila yang datang itu bawa pedang atau sangkur, pasti panjenengan lawan. Waktu itu loh. Iya, betul. Ya, terkopi ya, Bang? Ya. Oke. Istimewa sekali, istimewa. Kasihnya ciamik. Makanya kalau saya diinjilin orang, mulut orang itu saya ledakan dengan senjata. Karena mulai kecil saya kan sudah diajarkan nggak boleh terima ajaran ini. Gitu. Mulai kecil sudah didoktrin kalau Yesus itu bukan Tuhan. Makanya saya didatengin dan saya berjumpa pribadi itu masih belum percaya. Percayanya ketika Yesus sudah melihat hati saya, apa yang mau saya katakan, itu baru saya percaya. Kalau melihat wujud dari Yesus, saya belum masih percaya. Tapi semua ini kita mengerjakan kasih karunia. Setiap kita yang mau membuka hati intinya, membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti hidupnya diubahkan. Istimewa sekali ini Guru Agung luar biasa. Panjenengan kan tidak suruh dicari guru lagi. Sana ke Tiongkok, cari ilmu, kan nggak gitu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu dan berbeban. Iya. Betul. Kalau gurunya nggak mumpuni itu pasti panjenengan suruh guru lagi. Sana cari guru di India apa Tiongkok. Gitu. Nah, tapi kalau ini guru yang itu yang saya lakukan, benar. Jadi begini, waktu saya jadi penjahat, saya bagaimana berantem, ditembak supaya tidak mati. Saya cari guru keselamatan. Dari ujung ke ujung sampai orang Malang itu ngomong, Tembel itu ilmunya, kalau nyari ilmu, itu tepung gelang. Artinya tepung gelang itu dari ujung ke ujung, ilmu apa aja saya pelajari. Untuk supaya saya sakti Mondrokuno, supaya saya itu selamat. Tapi saya punya guru satu. Guru satu itu yang Mbak Kakung saya, ngomong begini. Nah, besok kalau kamu sudah gede, kamu jalani ilmu semua ini.
kamu cari ilmu satu yang paling dahsyat untuk keselamatanmu. Apa itu, Mbah? Ilmu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti artinya kan manunggal bersatunya manusia bersama Sang Khalik Gusti Allah. Disuruh saya itu nanti kalau sudah tua itu topo broto, bertapa. Tidak boleh kumpul dengan dunia. Saya harus masuk ke hutan, masuk ke gua. Dan nanti sampai kiamat katanya. Ilmu itu terngiang-ngiang sama saya. Gimana caranya saya mencari ilmu yang paling sakti Mandraguna, yaitu manunggaling kawula Gusti. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya dipilih Yesus, kekristenan itu adalah ngaji. Kekristenan itu adalah apa? Ngaji. Ngaji itu artinya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keren sekali. Ya istimewa kan gini toh Bang. Ya, Bang Tembel. Jadi yang istimewa itu saya ketemu ilmu manunggaling Gusti itu di Yohanes 15. Pokok anggur yang benar. Saya dari orang Kristen punya dua dasar. Yang satu dasar saya, perintah agung. Yang kedua amanat agung. Makanya saya nggak mau diam. Perintah agung apa? Perintah agungnya, tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ilmu yang saya cari, manunggaling kawula Gusti itu. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Itu yang keren. Yang kedua, itu berbicara soal amanat agung. Apa amanat agung? Itu tadi yang disampaikan Pastor Jos Gunawan tadi. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketika saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Bekerja memberi buah, itu tidak ada liburnya itu. Kita seperti pohon yang ditaruh di sebelah sungai yang akarnya merambat ke air dan daunnya tetap hijau. Waduh, itu keren sekali. Dan buahnya itu banyak dinikmati banyak orang. Makanya ini kesempatan. Jangan alasan kalau kita itu pandemik nggak berani keluar. Saya ini masih belum bisa keluar karena memang anak-anak saya, istri saya itu kemarin itu baru datang, belum dapat vaksin, belum dapat apa. Jadi saya itu belum pergi kemana-mana, padahal saya ditunggu masih di Sumatera itu jadwal saya itu masih banyak. Ya mungkin ini nanti tanggal 15 saya langsung berangkat sama istri saya, karena anak saya biasanya nyusul. Begitu. Jadi oke, kita closing statement saya. Closing statement mau kerja ini. Gini, kalau Tuhan Yesus itu kan Treng Kusumo rembesing madu. Treng Kusumo rembesing madu. Aku datang dari atas. Panjenengan saka ngisor. Oke? Nah, kita itu setelah jatuh dalam dosa kan jadi gombale mukio. Ketoke menungso ning digrogoti dosa. Betul? Ya. Nah itu karena ya itu tadi dari kasihnya Treng Kusumo tadi kita jadi ikut-ikut Kusumo. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Pak Sastro, matur sembah nuwun. Gusti Yesus berkati. Selamat bekerja. Ya, terima kasih Pak Sastro ya untuk apa ya sudah ditanyakan dan sudah direspon oleh hambanya ya Pastor Hairul Anwar. Nah ini saya perhatikan ini Pastor Yosua turun naik gitu ya. Jadi mohon maaf yang lain-lain saya prioritaskan dulu ke Pastor Yosua, silakan. Iya, shalom hambanya Pak Anwar. Shalom, Pastor. Gimana kabarnya? Kabar sehat luar biasa bersama Yesus. Tetap semangat. Amin. Dalam keadaan pandemi, tetap melayani. Ya, turun ke jalan, bagi-bagi berkat ke anak jalanan, ke pemulung.
Ini lagi ini nih, kita lagi bergumul terus berdoa supaya pandemi berakhir. Ya kan? Nggak bisa, ya. Pastor, pandemik nggak berakhir. Ini musim-musim penampian. Biar kita itu biarin apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Kalau kita itu mati sebuah keuntungan. Kalau saya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus lanjutkan karyamu dalam kehidupan di sini. Saya begitu. Ya, melalui pandemi ini banyak jiwa bertobat ya. Iya. Saya ini melalui pandemi ini banyak orang yang ngantri di rumah itu minta dibaptis. Ini saya sampai ngomong nanti mulai Senin lagi baptisan dimulai, saya ngomong begitu. Saya kemarin baptis orang Muslim dari seberang itu 2 orang suami istri. Ya, ini saya lagi bangun tempat ibadah Murtadin ini. Nah, bantu doa. Ya, mantap. Ya, mantap sekali. Kenapa saya bangun ini? Karena kalau seandainya ada murtadin yang bertobat, nggak usah ngobrol di restoran. Kalau ngobrol di restoran nggak nyaman, ya kan? Ya. Nanti kalau ada yang bertobat, saya ajak ke sini, bantu doa rekan-rekan, ya. Ya banyak sekali saya kalau ada murtadin datang gitu, bertobat, saya ketemu di jalanan, rumah makan, itu nggak nyaman, nggak bebas kalau ngomong di rumah makan. Gitu. Makanya ini lagi bangun bantu doa. Kalau ya. saya di mana saja asalkan ada Roh Kudus di situ saya nyaman. Iya, tapi kalau saya di sini kan jaga image saya juga. Karena saya di sini hubungan sudah erat dengan lingkungan. Makanya saya kalau ada yang bertobat, oke temu di rumah makan aja lah saya juga. Jangan jaga image. Kita itu sudah nggak punya harga diri seperti Yesus. Kita jangan jaga image. Ngapain kita jaga image? Jaga image ya, itu nanti nggak enak. Saya itu nggak usah punya jaga image. Saya gas terus. Saya ketemu di mana siapa, nggak usah jaga image. Ya saya pun demikian seperti itu. Kalau saya sarankan jangan bergumul. Biarlah Tuhan yang berkarya. Saya nggak pernah bergumul. Cuman kalau saya itu kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu kalau kita umat kepunyaannya, wah nggak usah takut, nggak usah bergumul. Bahasa yang saya bergumul itu nggak pernah saya pakai. Karena apa? Semuanya itu Tuhan tahu tentang kebutuhan kita. Karena apa? Orang Kristen tingkatannya sudah melampaui, dia menjadi anak dan bertumbuh menjadi dewasa. Dia sudah dipercaya. Apalagi jadi sahabat. Kalau nggak sahabat, menjadi sahabat Kristus, nggak usah minta ke siapa-siapa, pasti Tuhan sediakan. Karena sahabat itu apa yang kamu punya, saya punya. Kamu sakit, aku sakit. Itulah seorang sahabat. Saya punya sahabat penjahat-penjahat itu, waduh, kalau saya disakitin, bos jangan kamu yang turun, tanganmu eman, aku aja yang turun. Oh itu sahabat itu keren. Jadi saya nggak pernah minta bantuan sama anak-anak. Anak-anak itu dengan sukarela, yaitu sama dengan Yesus. Saya juga gitu. Saya diam aja. Yesus tahu kok kebutuhan saya. Karena apa? Semua kebutuhan saya bukan untuk pribadi saya. Semua kebutuhan saya untuk memuliakan Bapakku di surga. Begitu saudaraku. Amin. Oke, itu aja. Ya, ada tukang udah. Oke, sukses selalu hambanya. Amin. Oke. Ya, terima kasih Pastor Yosua ya, luar biasa. Kayaknya lagi bunyi ketok-ketok apa ya, lagi bangun ya. Nah, bangun kerajaan Allah. Tetap semangat. Oke. Yang ketok-ketok di atas, yang ketok-ketok di atas, itu juga bangun. Itu juga bangun apa? Rumah Pemulihan Nusantara itu. Luar biasa. Oke, berikutnya saya beri kesempatan kepada hambanya ya, Pendeta Suryani Pantau. Silakan. Ya, maksimum 5 menit. Halo, shalom Ibu Suryani. Itu mic-nya di-mute gitu. Dibuka. Mic-nya dibuka. Di unmute. Halo. Ya, halo, shalom. Ya? Selamat pagi. Ya, halo. Gimana kabarnya Ibu? Ini emang ada masalah. Puji Tuhan, saya sehat ya. Setelah kena corona 2 kali dan sekarang sudah sembuh ya.
Nah, saudara yang kekasih, ini luar biasa kehidupan dari Pak Khairul Anwar ini memang sangat luar biasa ya. Dan saya ambil satu satu statement yang daripada Bapak itu ya, yang tadinya dia katakan dia bejat, dia jahat, sama seperti Paulus katakan, dari semua rasul-rasul akulah yang paling berdosa, tetapi Tuhan telah mempercayakan pelayanan. Amin. Ini semua karena anugerahnya. Dan saya melihat ini ada satu komitmen yang sangat luar biasa ya, sama seperti Paulus. Kita melihat saya akan lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, dia katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi ini tekad daripada Paulus, dan tadi juga telah dikatakan oleh Pak Khairul Anwar ya, hidup setelah di dalam Tuhan Yesus itu benar-benar diubah oleh Tuhan. Dan tekad daripada Paulus, supaya aku tidak beroleh malu. Jangan sampai orang Kristen katanya sudah bertobat, sudah percaya, tapi hidupnya sama seperti dulu. Itu berarti belum bertobat. Ya, itu berarti belum lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hidupnya seperti Pak Khairul Anwar yang pasti diubah. Dan kata Paulus katakan di sini, dikatakan melainkan seperti sedia kala. Jadi sampai akhir hidupnya, sejak dia terima Yesus sampai akhir, dan dia katakan demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Ini adalah satu komitmen. Paulus katakan sejak dia terima Tuhan Yesus, hidupnya diubah bahkan sampai akhir hidupnya. Dan kemudian dia katakan dialah Kristus semakin nyata. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia, biarlah Yesus semakin hari semakin nyata. Orang lain boleh melihat hidup kita. Mereka melihat benar-benar Yesus hidup dalam hidup kita. Dan dikatakan supaya Yesus dimuliakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, luar biasa ya. Amin. Sampai mati Yesus dimuliakan. Amin. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi juga sudah disebutkan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Amin. Itu saja ya. Biarlah selama kita masih hidup, jangan lewatkan kesempatan untuk menghasilkan buah-buah kerajaan. Amin. Yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati Pak Khairul, terus maju ya. Keep fire on Jesus. Keep on fire. Terima kasih. Ya, God bless ya. God bless you too. Ya. Oke, terima kasih ya Pastor Surani Pantau ya. Juga dikasih dasar firman Tuhan luar biasa ya, semakin diberkati. Berikutnya silakan Lai Aritonang, monitor, silakan Lai. Halo Pak Aritonang, monitor. Salam Pak Hasan. Salam silakan. Salam Pak Pendeta Khairul Anwar. Shalom, Horas Pak. Saya mau tanya satu aja ini Pak. Ya, boleh silakan. Ini khusus Pak Khairul kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu gemetar itu. Kenapa gitu Pak ya? Kalau yang lainnya itu memang saya semangat juga dengarkan, tapi Pak Khairul ini kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu gemetar. Jadi seperti ini saya Pak, gemetar ini. Kenapa gitu Pak? Demikian, terima kasih. Firman itu menggetarkan jiwa memang. Jiwa itu harus digetarkan biar hidup. Jiwa itu harus diberi kesemangatan pagi-pagi ini biar jiwa itu selalu berkobar-kobar, begitu Pak. Karena kita ini harus menyirami jiwa kita itu dengan firman Tuhan terus setiap pagi. Karena orang Kristen itu kan disebut, kita itu Kristen itu rohani.
bukan jasmani, roh. Makanan kita kalau rohani, makanan kita adalah firman Tuhan. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap apa, kita harus berhubungan langsung dengan roh. Makanya kadang-kadang saya itu kalau baca atau saya kalau mau naik ke atas mimbar gitu, saya itu gemetar kuat sekali. Lawatan Roh Kudus itu bekerja atas hidup saya itu luar biasa sekali. Karena apa? Saya mengandalkan semua itu yang Roh Kudus. Saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus saya nggak bisa apa-apa. Begitu, Pak Aritonang. Sama-sama. Oke, Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya, Lai Aritonang. Berikutnya Pak Lai Pendeta Juginsu, silakan. Apakah sinyalnya aman? Silakan. Ya, salam ya. Terima kasih. Salam Pastor Khairul Anwar. Salam. Shalom, Pastor. Ya, luar biasa. Baik, Pastor. Luar biasa pagi ini ya. Yesus itu juru selamat, luar biasa. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan ya, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Pastor Khairul tadi ya, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Yesus Kristus itu juru selamat. Yesus Kristus itu memberikan kasih karunia, ya tadi itu kasih karunia Pastor bilang, dan Yesus Kristuslah kebenaran sejati, hanya melalui Yesus. Nah, satu pertanyaan saya Pastor Khairul, jelas di situ firman-Nya Yesus adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan, Dia yang memberi kasih karunia, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, pertanyaan, kalau ada orang yang tiap hari berdoa kepada Tuhannya, tunjukkan jalan yang lurus, minta jalan, tunjukkan jalan yang lurus gitu. Tapi bertahun-tahun doanya itu terus. Kira-kira gimana itu? Tuhannya nggak tunjukkan jalannya atau gimana? Sedangkan kita kalau berdoa sama Tuhan Yesus, ya Yesus jawab gitu. Dihubungkan dengan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya kita itu kan kalau Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kalau rohani itu kan kita berusaha untuk bebas dari perbudakan iblis gitu. Nah, gimana itu dihubungkan dengan itu kira-kira Pastor? Tiap hari minta doa jalan yang lurus gitu, tapi nggak dijawab gitu. Kalau Yesus ini gimana, Pastor? Begini, firman Tuhan juga mengatakan banyak orang memuji-muji namaku, tapi hatinya menjauh. Ya toh, banyak orang yang meminta-minta jalan kebenaran dan hidup, tapi hatinya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan adalah soal hati, bukan untuk tentang ucapan, pikiran, tapi perilaku dan hati yang diajarkan Yesus kepada saya. Itu. Jadi begini, ketika saya dulu sholat, saya minta, waktu saya itu sudah capek jadi penjahat, saya itu wiritan buat berbagai macam. Terus ketika saya baca Al-Fatihah, di tengah-tengah Al-Fatihah ada surat ada kata-kata yang ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu rasanya di sini ditekan saya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Yang saya tanya pada guru ngaji saya dulu, artinya apa ihdinas siratal mustaqim itu? Jalan jembatan Siratal Mustaqim, jalan menuju ke surga, yaitu rambut dibelah 7. Ketika saya ngomong tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus dengan hati yang tulus, kuncinya dengan hati yang tulus. Dan nanti kalau didatengin Yesus, dia pasti datang. Yesus pasti datang. Banyak anak-anak rohani saya atau keluarga saya yang ketika saya ajarin, dia baca ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukkan jalan yang benar dan lurus, dan dia percaya Yesus dan dia hidupnya pasti diubahkan. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan adalah gaya hidup. Orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Tapi orang yang bergaya hidup seperti Yesus, pasti dia mempunyai warisan yang di surga. Karena apa? Firman Tuhan di Filipi 3 mengatakan,
ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah keluarga dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Itu luar biasa sekali. Jadi ini soal hati. Kekristenan itu soal hati, bukan soal yang dipikirkan. Banyak orang yang berdoa tapi dipikirkan, bukan dengan iman percaya. Begitu. Jadi banyak orang Kristen itu cuma pinter, tapi tidak pakai ini. Kalau pinter pakai ini. Makanya saya ngajarkan anak-anak saya, anak-anak rohani saya, ikut Yesus tidak pakai logika. Ikut Yesus pakai iman. Kalau pakai logika, kamu nggak ketemu dengan Tuhan Yesus. Coba saya belajar gini. 2 tambah 5 berapa? 7. Enggak, itu jawaban. Kalau jawaban papi berapa? Jawaban saya 5.000 dan sisa 12 bakul. 2 tambah 5 berapa? 5.000 sisa 12 bakul. Apa yang tidak pernah saya pikirkan? Apa? Karena kekristenan itu unlimited, yang kuasanya itu dahsyat, luar biasa begitu. Banyak orang cuma doa begitu aja bertahun-tahun. Saya tahu banyak orang yang tunjukkan jalan dan kebenaran, tapi tidak ada ini membuka hati, action itu tidak ada. Cuman jangan-jangan pakai logika, tidak nyambung, tidak bakalan ketemu Yesus. Tapi kalau dia mau membuka hati, Yesus akan hadir di hatinya. Begitu, Pastor. Luar biasa, terima kasih, sangat mencerahkan Pastor Khairul. Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih Pastor. Oke, terima kasih Lai Pendeta Jukinsu. Sebelum ke yang lain ya, ini ada komen di live chat nih Pastor. Dia bilang Yesus murtad kepada Kristen bugil, disalib ya, bugil disalib, dan Yesus hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Silakan Pastor Khairul Anwar tanggapin. Maksudnya bagaimana? Ini ya, yang ada di layar. Yesus murtad kepada Kristen bugil disalib, dan Yesus hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Begini, memang di luar sana orang pakai logika, tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya terserah orang itu. Saya juga nggak mau berdebat soal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Ketika mau kita membuka hati, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, imanmu itu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang memulihkanmu. Banyak orang yang ngomong gini, mau diajak berdebat, kekristenan tidak didebatkan. Pak, orangnya mau berdebat dengan Bapak. Oke, kalau mau berdebat dengan saya punya syarat satu. Apa? Mereka mau saya baptis. Karena apa? Kalau orang berdebat, itu selubungnya tertutup. Sudah tahu kebenaran, dia ngotot aja itu salah. Tapi kalau sudah dibaptis, dia sudah menerima kebenaran, nggak usah debat, dia nanti melakukan. Karena apa? Yang mengerjakan Roh Kudus. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kamu. Banyak di luar sana menghujat kalau Yesus itu bukan Tuhan, banyak, itu silakan. Tapi kalau saya hari ini dan untuk selama-lamanya, saya percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku pribadi hari ini dan sampai dia datang kali kedua. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pastor ya untuk pencerahannya. Berikutnya Jaya Inspirasi, gimana monitor? Halo, Bro Jaya. Shalom, selamat pagi Pak Khairul, Pak Hasan. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi memang betul Pak, kita tidak boleh memperdebatkan lagi ketuhanan Yesus, karena memang tanpa diakui oleh siapapun juga dia udah Tuhan dari sana. Itu setuju ya Pak ya? Ya, setuju. Ya. Sangat setuju. Tanpa pengakuan, betul. Tanpa pengakuan orang lain dia udah Tuhan kok. Ngapain minta-minta pengakuan dari orang lain? Jadi saya sangat setuju dengan Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Ya, karena betul. Itu saudara-saudari Muslim yang mengeraskan hati atau suka berdebat atau juga
melakukan serangan-serangan seperti di live chat ini kan kurang senonoh begitu ya. Kami tidak meminta pengakuan Anda, ya. Dia udah Tuhan kok, ngapain begitu diminta-minta pengakuan. Tapi kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ya keselamatan akan terbuka dan Anda akan mendapatkan damai sejahtera, begitu kan? Jadi karena tidak ada damai sejahtera di luar daripada Tuhan Yesus. Dia sumber damai, dia sumber sukacita. Dikatakannya bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia, apa yang diberikan oleh dunia. Jadi kekal adanya, dia akan bersama-sama dengan kita, dan itu yang menjadi sumber sukacita kita. Mau COVID, mau masalah apa, kita tetap damai. Nah, itu luar biasa itu, ya. Meskipun kita ada banyak orang yang punya segalanya, tapi kalau dia nggak punya damai, ada banyak orang yang punya istri begitu ya. Kayak saya dulu, istri saya 13, tapi saya nggak punya damai sejahtera. Iya, tapi satu aja udah damai, nah itu mantap gitu. Nah, karena ada shalomnya. Shalom itu Yesus sendiri, sumber damai sejahtera sukacita ya. Ada Yesusnya. Amin, amin, amin. Jadi makanya harus dengan mata hati yang terbuka begitu ya. Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Dia juga nggak minta-minta kok Anda mengakuinya. Dia udah Tuhan dari sana, tanpa pengakuan dari manusia, dia udah Tuhan kok begitu. Jadi saya pikir begitu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jayam. Saya tambahkan lagi. Memang kalau kita tidak berada di dalam Kristus, hikmat pewahyuan itu tidak diberikan. Iblis datang itu untuk menuduh, membunuh, membinasakan, ngejas. Tapi kalau orang di dalam Kristus, Yohanes 15 ayat 6, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu keren. Keren apa enggak? Keren. Di luar Kristus pasti tidak ada jaminan masuk surga itu. Di luar Kristus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Kekristenan itu tinggal di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu ada pelajarannya juga. Makanya saya kekristenan itu ngaji. Saya belajar ngaji. Ngaji itu apa? Bukan ngaji itu. Ngaji itu bahasa Indonesianya mengkaji, mengenal. Kalau tidak mengenal, bahaya. Begitu. Pastor Hasan, lanjut. Oke, terima kasih. Pak Jaya masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau nggak ada, ya sudah, Pak, ini Pak. Ada. Oke, ini ada yang ini di live chat ya. Dari Fajar Nazara, tolong jelaskan Pastor, Tuhan Yesus memberkati anak-anak, tetapi si Mamat siapa ya? Mengawini anak kecil. Tolong pencerahan Pastor. Nggak usah dianu, itu saya nggak pernah membanding-bandingkan. Begini aja, saya nggak perlu itu dijawab, nggak usah membanding-bandingkan. Yang penting Kristen itu kasih tanpa perbuatan itu hakikatnya itu adalah mati. Ya toh? Kalau Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak, biarkan anak-anak ini datang kepada aku karena dialah nanti yang masuk ke dalam kerajaan surga, kan gitu toh. Ya. Kalau yang lain, saya dulu juga begitu. Karena itu spirit saya, makanya saya itu suka kawin dulu ya. Tapi kita nggak usah ngomongkan yang dahulu, karena firman Tuhan mengatakan yang dahulu itu adalah sampah, kekristenan itu sekarang dan masa depan. Amin. Oke, terima kasih. Berikutnya langsung ke Pak Damai, silakan. Halo, shalom. Shalom, Pak Damai. Shalom. Selamat pagi, Pak Khairul. Selamat pagi, Pak Juginsu. Semuanya ya. Ya, amin. Pak Khairul, saya tadi dengar Pak Khairul bilang jadi penjahat itu capek. Ya. Kayaknya ini harus dijadikan satu petunjuk deh supaya orang nggak berbuat jahat. Mungkin kesimpulan atau penjelasan yang bisa memberi pengajaran
itu kira-kira seperti apa? Kok bisa jadi penjahat itu capek? Jadi kalau capek terus kan nggak enak, tapi kok jahat terus gitu. Nah itu gimana itu caranya? Oke, Pak Damai. Begini, kalau jadi penjahat itu jangan tanggung-tanggung, sekalian. Kalau jadi penjahat yang biasa-biasa nggak pernah capek. Yang sekalian. Jadi penjahat yang sekalian gitu. Jadi kalau mati-mati, kalau hidup-hidup sekalian. Jadi menikmati. Jadi penjahat itu sekalian bisa menikmati. Kalau jahat-jahat bener. Kalau rusak-rusak bener. Tapi nanti kalau itu diulang-ulang, itu capek. Oh, jadi ada beban juga ya? Saya setiap hari begini. Dulu waktu saya setiap hari begini. Hampir setiap hari. Saya waktu jadi penjahat, jadi bandar narkoba. Saya berzina sama perempuan. Itu hampir setiap hari. Malam ke diskotik hampir setiap hari. Bertengkar, berantem, hampir pokoknya. Segala sesuatu itu sering saya lakukan. Dan itu aja, muter-muter. Dosa dari A sampai Z sampai A itu sudah saya lakukan. Semuanya sudah saya lakukan. Diulang-ulang, dosa yang lama diulang-ulang. Capek. Kalau sudah capek, kita cari damai sejahtera. Kayak Pak Damai itu. Damai sejahtera itu apa? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau kita sudah menemukan damai sejahtera dalam Yesus Kristus, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Iya. Begitu Pak Damai. Jadi betul, jangan jadi penjahat atau orang nakal yang tobat kumat. Jadi orang Kristen pun juga begitu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang sekalian radikal militan. Yang artinya radikal militan apa? Bukan bawa tas, bom bunuh diri, gitu. Enggak, bukan radikal itu. Radikal, baca firman dan melakukan firman. Tidak kompromi di luar firman. Begitu. Iya, amin tuh. Tetap dalam hadirat Tuhan, itu yang misteri bagi orang sono ya. Ya, makanya tinggal di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri saya, itu kalau saya mau melakukan dosa atau kesalahan, itu seketika itu juga Roh Kudus bekerja. Jangan, ini salah. Karena segala sesuatu hidup saya itu saya berdoa biar setiap hari saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Penuh. Amin. Amin. Nanti kalau sudah penuh kedewasaan, penuh pengenalan akan Tuhan. Waduh, belajar itu keren. Jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu aja ke gereja, haleluya, haleluya, keluar dari gereja, haleluya, Senin sampai Sabtu, begitu. Iya. Berikutnya seperti ini. Tadi ya sedikit, saya sempat mikir juga. Rambut dibelah 7 tadi disebutkan. Saya mikir pisaunya seperti apa gitu. Yep. Itu artinya apa, Pak? Di luar Yesus, betapa susahnya kita masuk surga. Oh, belum pakai kaki apa menginjaknya untuk jalan di atas. Belajar mulai dari bayi lahir sampai umur 60. Belajar di atas jalan, rambut tidak pernah bisa. Tapi Yesus memberikan dirinya ngomong gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yesus, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus namanya. Keren. Yesus itu juru selamat yang keren. Iya. Nah, pada akhirnya sebenarnya yang saya mau sebutkan adalah begini. Kalau orang masuk ke hutan rame-rame, kalau lagi rame-rame masuk hutan, terus tersesat, dia itu karena rame-rame nggak berasa tersesatnya, Pak. Tapi ketika orang masuk ke hutan sendirian, ketika tersesat, baru dia tahu dan dia cepat, dia lebih aware, lebih waspada supaya tidak tersesat. Nah, masalahnya kalau diajak terus rame-rame, kita rame-rame inilah tersesat. Makanya seringkali ketika orang lagi sendirian pada titik nadir, dia itu baru mengerti, ternyata saya ini membutuhkan siapa.
akhirnya ya seperti Pak Khairul itu ya, ternyata menemukan Tuhan selagi hidup. Berarti bukan selagi mati. Bukan pada waktu mati. Dan sebenarnya manusia harus tahu bahwa setiap orang yang mati, nggak ada yang mau diajak. Jadi dia harus sendirian. Kalau mau cari Tuhan, jangan ikut rame-rame. Berdiri sendiri, atau carilah tempat untuk sendirian, sehingga Anda akan tahu di dalam kedalaman hati, itu ada kebutuhan secara pribadi. Ya mungkin itu komentar dari saya. Tadi dikatakan sama Pak Khairul juga mengenai kenapa orang itu tidak memikirkan, dikatakan selubung itu menumpulkan hati dan pikiran jadi tumpul. Dikasih tahu berulang-ulang, tetap aja nggak bisa ngerti gitu. Sampai Tuhan kasih itu, dan itu saya alamin. Itu dari dulu saya ini juga kalau disebut murtad, istilahnya berpindah, ya saya juga memang orang yang berpindah. Tapi saya bersyukur Tuhan menjamah dan memberitahukan bahwa dia itu hidup ketika saya masih hidup, bukan setelah saya mati. Jadi saat hidup inilah sorga itu bisa dicicipi, karena itulah yang disebut damai sejahtera. Makanya saya kasih nama damai supaya ingat terus, damai itu ada, damai itu ada. Oke deh, Pak Hasan, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Pak Khairul, terima kasih Pak Damai. Pengen banget ya tatap muka sama Pak Khairul, cuman suatu saat nanti ya kita bisa ketemu Pak Khairul. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Selalu damai ada di hati. Kita makan bakso, Pak Hasan, makan bakso. Siap. Siap. Oke. Berikutnya gini, ini di live chat ya, Pastor. Ini dari wanita pintar Israel. Oh, jadi ada yang pintar, berarti ada yang nggak pintar ya. Jadi ada gadis bodoh dan gadis bijak. Ya, bedanya paradigma agama otoriter versus ya paradigma kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Silakan kasih pencerahan dari versi bedanya kita aja. Paradigma agama otoriter dan paradigma kasih karunia Tuhan Yesus sudah beda sekali toh. Otoriter itu kan berkuasa. Kalau kasih karunia itu pemberian yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak kita, yang kita anggap kita tidak layak itu dilayakkan. Itu yang keren sekali. Kalau paradigma otoriter, kita kan dipaksa. Iya toh? Kayak saya dulu diajari gini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh itu, kalau nggak boleh itu. Tapi kalau kasih Yesus, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Wah, itu keren sekali. Kasihlah manusia seperti kamu mengasihi. Waduh, itu keren sekali. Kalau dulu saya ketemu orang itu benci ajaran otoriter. Kalau bisa saya rampas hartanya itu, bagi saya itu halal. Iya toh? Makanya kayak otoriter itu kan kayak dipaksakan. Tapi kalau kasih karunia, kita mau membuka hati. Kita mau membuka hati itu luar biasa. Makanya ini jawaban juga dari Pak Damai tadi, banyak di luar sana itu orang itu yang menganggap mayoritas itu bisa itu yang bagus, itu yang baik. Tapi di firman Tuhan Matius 7 ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, kekristenan itu mikul salib sangkal diri setiap hari. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau saya ada di tempat ini dan bersama Anda, ini orang-orang pilihan. Orang pilihan itu memang sedikit, tidak banyak. Orang yang pilihan itu yang orang yang mau melakukan dan mau membuka hati. Begitu. Jadi kekristenan sekali lagi buat tadi yang ibu pintar, ya, gadis pintar, ya. Jangan pintar, bijak aja, gadis bijak. Ya,
Israel bijak. Nah, kekristenan bukan agama. Orang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Tapi menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, dia pasti masuk surga. Kristen bukan agama sekali lagi. Kekristenan adalah gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Rule kita, mode bloodnya Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan, kita pasti masuk surga. Begitu. Terima kasih, Pak Santandri. Oke, terima kasih Pastor ya. Waktu kita hampir itu habis, tapi ada rantai perak. Silakan Pak, rantai perak. Maksimum 5 menit. Shalom ya. semua. Shalom. Shalom. Rantai perak. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya tidak berbicara tentang di luar ya di sini. Saya berbicara tentang dalam kekristenan sendiri ya. Ini juga berhubungan dengan pengalaman pribadi saya. Kita berbicara sini tentang seperti yang baru ada Bapak baru bilang, tidak semua Kristen selamat. Kalau tidak salah begitu ya. Nah, saya begini ya. Selamat Pak. Orang yang beragama Kristen. Ya. Betul. Bukan semua orang yang beragama Kristen selamat ya. Ini kalau saya melihat doa Paulus ya di Efesus 3. Jadi Efesus 3, saya mulai saja dari apa ya? Saya baca semua ya. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa dan yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang, saya lihat doa Paulus ini ya, ini harapan Paulus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dalamnya, panjang, tingginya kasih Kristus, dan aku mengenal dan dapat mengenal kasih itu. Ini intinya, dapat mengenal kasih itu. Saya berbagi pengalaman ya. Pernah satu saat saya merasakan saya lemah ya. Lalu saya undang Tuhan. Tuhan tinggal datang dan tinggal bertakhta di hati saya. Saya buka hati saya. Itu ada kekuatan yang masuk ke saya. Dan ada pengalaman juga lain ketika saya melihat ke langit, saya melihat Allah yang Maha Kuasa ini yang mengasihi saya ya. Saya berpikir tentang kasih Allah ini. Di situ yang terjadi kepada saya di momen-momen itu memang orang Kristen. Sekarang saya bicara orang Kristen ya. Orang Kristen itu sebenarnya banyak yang beragama Kristen tapi matanya masih terselubung. Itu belum terbuka sebenarnya. Ini saya alami langsung ya. Ketika selubung itu dibuka, cara pandang kita akan berubah. Kita akan melihat dunia itu dengan berbeda sekali. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kerenduan Tuhan Yesus ya, supaya mereka di Injil Yohanes pasal 17 supaya mereka menjadi satu, sempurna sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, supaya menjadi sempurna dalam kasih. Itu berbicara tentang dalam kasih. Itu ketika kita memang mengundang Tuhan, itu seperti ada kabut di depan kita, memang terbuka, cara pandang kita berubah, dan kita melihat itu apa yang di depan kita benar-benar seperti dibuka begitu, seperti cerah begitu. Kita melihat orang, misalnya orang yang ada kesalahan itu, kita tidak melihat dia sebagai orang yang terkutuk atau apa dia. Kita melihat orang itu, dia belum melihat, matanya belum terbuka begitu. Jadi kita melihat dia mengasihi. Seperti juga saya pernah diskusi 2-3 hari yang lalu mungkin itu ya, ketika berbicara kasih, saya gambarkan kasih itu kepada mereka itu, mereka gambarkan. Saya katakan saya akan menangis kan ketika disentuh kasih itu. Mereka bilang ke saya, itu kalau seperti nonton sinetron itu juga, kita juga begitu, menangis. Saya bilang berbeda. Kalau kita menonton sinetron itu, kita menangis karena situ ada korban, tapi kita membenci penjahat yang ada di situ.
Tetapi karena kalau kasih Kristus itu, kita mengasihi korban itu, tapi mengasihi juga orang berdosa itu. Karena kita berpikir, kenapa kamu seperti itu? Dan kita berharap dia supaya dia merasakan kasih Tuhan. Ketika dia merasakan kasih Tuhan, otomatis dia pandangannya akan berubah. Terlalu banyak yang ingin saya bilang, tapi mungkin waktu saya terbatas ya. Jadi saya tidak bisa apa semua ya. Tapi intinya begitu. Bukan berarti orang beragama Kristen seperti yang bilang tadi itu sudah selamat, bukan. Orang beragama Kristen itu, pengalaman saya pribadi itu banyak yang masih punya kabut itu belum terbuka matanya. Itu saya juga mengalami itu tidak bertahan kepada saya. Itu mungkin namanya jatuh bangun begitu ya. Itu saya juga ketika saya merasakan itu memang kesegaran, tidak bisa diceritakan ya. Itu kita merasakan memang Tuhan berjalan di samping kita. Bahkan untuk kita berbicara saja, rasa-rasanya ini untuk berbicara sendiri karena kita merasakan memang Tuhan ada di situ berjalan bersama kita. Tapi begitu ya kekristenan itu jatuh bangun. Saya tidak bisa mempertahankan itu ya. Saya akui saya tidak bisa mempertahankan itu, tapi saya ingat momen-momen itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya berbagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Shalom. Terima kasih Pak Rantai Barak. Memang kekristenan itu bukan, sebentar ya. Memang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah proses. Kita harus melalui proses. Proses tanggal diri, pikul salib setiap hari. Proses itu yang saya katakan tadi malam itu, Pastor Hasan, kita harus taat. Dan kita tidak boleh lari dari proses itu. Dan ketika saya pun juga diproses, waktu saya lari, itu kita itu nggak dewasa. Makanya kekristenan itu pertumbuhan kerohanian itu yang saya sebutkan ada 5. Yang pertama, kita lahir baru jadi manusia baru, jadi bayi rohani. Setelah itu bertumbuh lagi menjadi anak rohani, tumbuh menjadi dewasa rohani. Dan setelah itu menjadi sahabat Kristus. Dan yang kelima, mempelai Kristus. Itu tujuan hidup seorang Kristen itu adalah itu. Finishing well-nya itu, goal-nya itu kita menjadi mempelai Kristus. Makanya untuk pengenalan akan Allah, itu semuanya yang mengerjakan itu kita berhubungan intim terus dengan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 3, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Makanya setiap hari doa saya, Tuhan Yesus penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, kita tidak seperti anak-anak lagi. Makanya banyak saya yang saya jumpain, maaf. Bukan saya itu sekarang, itu tidak muncul di YouTube di ini, karena apa? Saya ngeri sekali, banyak orang-orang berdebat soal kekristenan. Kekristenan jangan didebatkan. Yang di luar sana yang nggak ngerti Kristen bingung nanti. Kita doakan saja semua. Kalau kita jadi orang Kristen, sampaikan kebenaran. Injil itu sampaikan aja. Karena firman yang kita tabur tidak akan kembali sia-sia. Saya tidak melayani debat, saya tidak juga dengan berdebat, saya mau melakukan firman saja. Begitu. Karena apa? Setiap hari saya kepingin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Kristus bekerja dalam kehidupan saya. Biar nanti melalui kehidupan saya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Pastor Hairul Anwar ya. Oke, saya di dalam di room ini saya berikan hanya satu orang saja buat closing. Silakan. Satu orang saja ada? Silakan. Siapa saja? Saya boleh. Ya, boleh. 2 menit ya. 2 menit, silakan. Ya, saya setuju dengan Pak Karol Anwar ya kan. Kekristenan tidak bisa didebatkan karena apa? Bedanya itu bumi dan langit, nggak sama. Sama sekali nggak sama. Karena Injil itu adalah buku kerajaan Allah. Saya setuju, Pastor. Sangat setuju. Tidak sama. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok dan kau adalah carangnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau bahasa Jawa bilang ya, urip kui mampir mengombe hanya sementara. Nonot ngombe.
Ya, mampir mau ngombe, nunut ngombe ya. Bukan makan dan minum. Kalau makan dan minum itu kan masih agak lama. Nah, kalau di Yakobus, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekarang ini yang dekat itu ya adalah kematian. Karena kalau di Indonesia kanan kiri mati, depan belakang pengumuman kalau di kampung ya, di tempat saya itu ya kan sangat dekat dengan kematian. Mari ya, jangan sampai kita itu berdiam diri ya. Benar-benar Pastor Khairul Anwar ini memberikan spirit yang luar biasa, dan juga Bu Suryani. Ada satu wajah ketulusan di dalam wajah-wajah. Makanya tadi Lai Aritonang bilang, kok beda gitu ya kan? Orang yang tulus di dalam melayani Tuhan itu ada sinar kemuliaan daripada Tuhan yang terpancar. Beda ketulusan itu, ya. Jadi ayo kita bangkit, jangan berdiam diri. Karena apa? Seperti ditulis di dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ketinggalan, saudara. Bersyukur para murtadin itu memberikan kontribusi yang luar biasa, karena yang terdahulu itu sepertinya sudah tenang gitu ya kan, terlalu yakin diri. Padahal nanti ketinggalan itu. Jangan terlalu yakin diri. Ayo kita pergilah. Aduh ya, Pak Khairul Anwar ini sangat memberikan spirit yang luar biasa. Terima kasih ya Pak Khairul Anwar. Tuhan menghadirkan Pak Khairul Anwar, memberikan spirit yang luar biasa. Api itu yang dari Tuhan turun ke Pak Khairul Anwar, dan kita juga merasakan apinya. Semangat ya. Aduh, luar biasa ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Oke. Iya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Jos Gunawan ya. Jadi sebelum nanti ini Pak Khairul Anwar memberikan closing, nah saya minta kesediaan untuk Pak Juginsu ya. Pak Juginsu sama Pak Jaya, juga Pak Gunawan ya, untuk berdoa ya, sebentar saya munculin dulu. Untuk ini topik-topik doa ya. Yang pertama ya, bangsa dan negara, kedua gereja dan Kristuber, yang ketiga Askri. Ya, yang ketiga Askri. Oke. Kemudian silakan Pastor Khairul Anwar untuk closing statement. Ya, Efesus 4 ayat 15, mulai dari ayat 14, 15 dan 16. Kalau kita pengenalan akan Kristus sebagai dewasa, kita tinggalkan kekristenan itu yang anak-anak. Makanya pertumbuhan kekristenan itu bayi, anak-anak, dewasa, sahabat, dan mempelai. Kalau jadi lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus bertumbuh menjadi anak-anak. Kalau orang Kristen yang anak-anak itu punya mainan yang baru, itu biasanya pamer, ya kan? Pamer dan suka berdebat dengan satu dengan yang lain, dengan anak-anak yang lain. Tapi kalau sudah bertumbuh dewasa akan pengenalan Tuhan, dia akan diam dan dia melakukan firman itu menyenangkan hati Bapa. Yang kelima, keempat, kalau menjadi sahabat Kristus, sudah tidak usah tanya apa. Kalau kamu sakit, aku sakit. Aku melayani, hartamu, hartaku. Begitu. Nyawaku kuberikan pada orang lain, supaya seperti Kristus memberikan nyawanya kepada orang lain, biar banyak jiwa-jiwa nanti diselamatkan. Melalui kematian kita. Saya dan Anda semuanya yang hidup mau seperti Kristus. Melayani sampai mati dan hidup. Ketika mati, benih yang mati itu nanti bertumbuh. Khairul Anwar yang lagi, Pak Hasan Tantri yang lagi, Jaya Inspirasi lagi, Pak Gunawan lagi. Kita seriapkan diri kita untuk kita menjadi benih yang mati terus banyak yang hidup. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh bareng-bareng. Jangan sampai kita ngomong yang tadi Pak Jos Gunawan ngomong apa yang terdahulu jadi yang terdepan. Kita mau bergandengan tangan. Kita bertumbuh dalam segala ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu roh, satu pelayanan,
semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ayo kita bergandengan tangan, kita anak-anak Allah yang luar biasa, bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dengan anak-anak Allah beda. Karena saya belajar di Alkitab saya, kita nggak disebut anak-anak Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau kita ngomong anak Tuhan, kita harus lengkap anak Tuhan Yesus. Tapi kalau kita anak Allah, kita itu mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, jangan ada yang membidat-bidatkan, jangan ada yang menyala-nyalakan. Ayo kita punya kemampuan masing-masing, kita punya karunia masing-masing. Ketika kita tersusun rapi, bangunan Kristus, tubuh Kristus tersusun rapi, nama Tuhan dipermuliakan. Begitu Pak, closing statement saya. Dari saya. Terima kasih Pastor untuk closing statement-nya. Ya, berikut kita perhatikan yang satu ini. Oke, kita akan masuk ke doa syafaat. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Yang pertama, bangsa dan negara oleh Pak Jukinsu. Yang kedua, gereja dan Kristuber oleh Jaya Inspirasi. Dan yang ketiga, doain Askri oleh Pak Jos Gunawan. Dan saya sendiri nanti akan doa Bapa kami dan ditutup oleh hambanya doa berkat ya oleh Pastor Hairul Anwar. Silakan. Baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk fellowship kami Tuhan. 1,5 jam boleh kami lalui, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang kami boleh dengar pagi ini melalui hamba-Mu Pak Khairul Anwar. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Bapak, kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami percaya, kami mengucap syukur untuk bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang hari-hari ini Tuhan mengalami goncangan pandemi ekonomi. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang tak terbatas, Engkau tetap yang mengendalikan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami mengucap syukur untuk Pancasila sebagai ideologi yang mengikat bangsa kami, NKRI akan tetap utuh karena Engkau memberkati bangsa kami. Kami memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan, khusus Bapak Presiden Joko Widodo dan wakil kabinet, parlemen, yudikatif, eksekutif, TNI, Polri, pemerintahan dari pusat sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Tuhan kami yang memberkati mereka. Biar Engkau memberikan hikmat marifat dari surga kepada mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah kemurahan-Mu, kasih-Mu turun atas bangsa kami sehingga bangsa kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya ketika kami lebih dahulu mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami juga rindu Engkau pakai kami untuk menyampaikan kabar baik Injil itu kepada banyak orang yang sejauh Engkau akan percayakan bagi kami Tuhan, dan kami rindu hari-hari ke depan kami boleh bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau sehingga kami punya kesempatan untuk memberitakan firman. Bahkan pagi ini kami boleh berkesempatan untuk sharing kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja dan Kristuber yang melayani di media sosial ya Tuhan. Kau berkati seluruh gereja-gereja yang ada, berikan mereka hikmat-Mu supaya di dalam pemberitaan Injil mereka boleh menjadi teladan, bukannya sekedar berkata-kata dengan firman Tuhan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan mereka. Itulah buah yang harus dihasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak berdoa buat para YouTuber Kristen, mereka-mereka yang melayani, kami semua yang melayani di media sosial. Tuhan tolong kami supaya kami boleh berkata-kata dengan bijaksana dan kami tidak menjadi batu sandungan satu dengan yang lain. Bapak berdoa yang ada di live chat pada saat ini ya Tuhan, Engkau berkati, ada di antara mereka yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Ada juga yang bergumul di live chat ini Tuhan,
yang sedang terlilit dengan hutang mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, buka jalan, terlebih di saat-saat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, tidak ada jalan keluar selain hanya berharap kepada Tuhan saja, dan Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk mereka bekerja dengan bijaksana. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu dan mempertanggungjawabkan semua apa yang Kau berikan bagi kami untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, seperti amanat agung-Mu di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk itulah Engkau izinkan ASKRI berdiri, Asosiasi Kristober Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau urapi yang di dalamnya Tuhan, dipersatukan, bersinergi dalam satu iman, satu tujuan Tuhan, dan juga berkontribusi positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ini zamannya sudah di dalam penuaian yang terakhir Tuhan Yesus. Kami butuh persatuan yang daripada Engkau, karena apa yang sudah diizinkan oleh Engkau dan apa yang sudah dibuka oleh Engkau tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami dipersatukan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjadi kepala, kami adalah anggota tubuh-Mu Tuhan Yesus yang saling bersinergi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus setiap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Ya, saat ini kami sepakat mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pastor. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berpeganglah pada kebenaran di dalam kasih Kristus, supaya kita semua bertumbuh naik ke atas, ke arah Dia, Kristus sebagai kepalanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau sudah mendengarkan firman, mari kita lakukan firman. Biar apa yang kita kerjakan melalui ASKRI ini, nama Tuhan dipermuliakan. Biar kita selalu disatukan, kita one team, one spirit, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kekasih-kasih Tuhan, ayo angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga dengan cinta kasihnya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati kita, membimbing kita ke jalan yang benar, dengan kehidupan kita yang disertai terus sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang diberkati Tuhan Yesus, yang mau kerja bersama, rekan sekerja dengan Tuhan Yesus, one team, one spirit, mari semua katakan amin. 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 Luar biasa. Amin.